Ternyata tadi malam ya Van ya, baru saya konfirmasi ke Ivan ya. Jadi ternyata tadi pagi itu ada jadwal kompre 2 mahasiswa sampai jam 1 siang. Kemudian ada UK juga, uji kompetensi, dan sekarang masih berlangsung. 5 jam waktunya ya, cuma bisa dikerjakan secara online ya, maka memungkinkan saya bisa menjedah waktu dan kita ketemu dengan Bapak Ibu. Namun mohon maaf, mungkin tidak panjang seperti pertemuan di awal, tapi saya janji insya Allah besok kita bisa tanya jawab lebih luas lagi. Namun untuk ini saya mohon maaf, mungkin waktu kita terbatas begitu ya. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke inti persoalan. Jadi di diskusi sudah ada beberapa hal yang berkembang. Jadi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif, saya mengucapkan terima kasih banyak. Moga-mogahan pertanyaan dan jawabannya berdasarkan literasi pengetahuan sehingga bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu yang lain. Ya, hari ini saya tidak begitu banyak melihat ya, sesuai dengan rencana hasil dari diskusi forum diskusi, rencananya kita akan bahas tadi pagi. Namun dengan rentetan kegiatan saya yang tadi saya juga sudah jelaskan, tidak atau belum semua dari diskusi itu sempat terbaca sama saya. Tetapi tadi sempat saya sekilas lihat ada beberapa ajuan pertanyaan dan ada yang menyatakan dan menjawab. Namun saya mengutip, tadi saya melihat terkait dengan pertanyaan Ibu Sri. Ibu Sri sudah hadir? Ibu Sri sudah hadir belum? Belum kayaknya. Tapi ya saya melihat dari sekilas tadi jawaban Bu Nila Karmila ya, saya setuju. Jadi cuma itu ada beberapa penekanan dari saya. Dan mungkin kita diskusi batasi terkait dengan sore ini adalah pekerjaan yang telah Bapak Ibu kerjakan tetapi masih ragu. Ya, atau hal inti-inti saja begitu Bapak Ibu. Mungkin saya buka 2 sesi diskusi saja. Ya, 2 sesi diskusi. Namun nanti malam jika selesai tugas UK saya, ya, karena UK-nya juga terundur tadi jadi jam 2 mulainya. Setelah selesai UK saya siap nanti membaca lagi di forum diskusi, kita lanjutkan di situ. Dan tentu partisipasi dari Bapak Ibu tetap kita dukung dan kita sarankan. Ya, sangat direkomendasikan, begitulah kira-kira. Pertanyaan pertama silakan, Ripan mungkin bisa moderasi. Ya, oke Pak, boleh. Oke, terima kasih kepada Pak Yes yang telah memberikan kata sambutan di awal mengenai diskusi kita pada sore hari ini. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai pedagogi keempat kita ini, modul tentang perancangan pembelajaran inovatif, silakan jika ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya. Saya mau tanya Pak Rifan. Oke, silakan Bu Nelvi. Ya Pak. Ya, silakan Bu Nelvi, silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, boleh 2 Pak pertanyaannya Pak? Boleh, silakan Bu Nelvi. Borong ya. Yang inti dan urgen ya Bu ya. Ya, ya, yang Bu Nelvi, pertama, yang pertama Pak, tentang penentuan kata kerja operasional gitu Pak. Saya pernah ngikuti pelatihan, katanya kata kuncinya misalnya kita C3, berarti ambil IPK-nya itu 3, 1 di bawahnya yang C2, berarti 1 lagi di atasnya yang C4. Tapi masih bingung gimana trik memilih kata operasional yang tepat itu Pak. Itu pertanyaan yang pertama.
Ya. Yang kedua tentang sistem kita, Pak. Kita kan beda-beda nih, Pak. Ada yang multimedia, ada yang TKJ, ada yang TIK juga, yang ngajar SMA, SMP gitu kan, Pak. Nanti RPP-nya apakah RPP TIK atau sesuai jurusan kita? Misalnya saya multimedia, berarti bikin RPP tentang multimedia juga gitu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Nelvi. Langsung dijawab aja, Pak Yas. Langsung tanya pertanyaan kedua dulu. Oke, kita tampung dulu, Pak ya. Oke. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan selanjutnya. Ivan. Oke, silakan. Silakan Pak Jul. Silakan. Dengan Bapak siapa? Pak Jul Hardi. Pak Jul Hardi, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Jul. Terima kasih atas waktu yang diberikan karena waktunya akan semakin kasib nih ya. Kemudian kita juga sekarang nih istilahnya kejar tayang juga sampai besok. Betul, Pak. Menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul. Ya. Kemudian yang jadi perbincangan sekarang mungkin banyak di antara teman-teman kita mengenai RPP. Ya, Pak. Kalau mengenai yang lain-lainnya mungkin sudah paham atau sedikit-sedikit yang belum paham. Tapi kalau untuk RPP, mungkin di sini memang aneka gitu Pak, atau bermacam ragam. Ya. Karena dari basic ilmu masing-masing di sini kita juga berbeda. Ya. Mungkin ada juga yang dari non-pendidikan, yang dari pendidikan, gitu ya. Tapi kita di sini mencapai satu persepsi yang sama. Ya, dan kita itu menjadikan murid kita itu cerdas, ya. Kemudian menjadikan siswa kita itu kreatif dan inovatif. Jadi di sini yang menjadi persoalannya ada yang di Ibu tadi, ada yang guru TIK. Kalau saya di SMA 8 itu menggunakan BKTIK namanya sekarang, Pak. Jadi betul, Pak. Berbeda dengan KTSP yang sudah kita lalui. Jadi kalau untuk RPP memang berbeda KTSP dengan K13. Jadi mungkin di sini perlu pencerahan dari Bapak bagaimana kami bisa menyamakan persepsi dari masing-masing bidang ilmu yang berbeda atau basic yang berbeda. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Jul Hadi. Ya. Oke, Pak. Oke, silakan Pak Yas menanggapi. Jawab dulu ya. Iya, Pak. Jadi sesuai dengan permintaan pertama tadi terkait dengan dua pertanyaan. Ya. Yang pertama tadi dari Ibu Nelvi, ya. Terkait dengan kata kerja operasional Ibu Nelvi, ini kita rujukan pertamanya adalah pada taksonomi Bloom, ya. Dan di awal-awal di modul pedagogi 1, 2, 3 itu bukankah sudah dipelajari? Saya yakin sudah, tetapi yang jadi pertanyaan intinya tadi adalah kesulitan di dalam menentukan kata kerja operasional. Nah, mulai dari C1, 2, 3, 4, 5, dan 6, itu kan artinya level pengetahuan ketampilannya kan berbeda. Ya. Dan tentu yang hot itu dari C4, 5, dan 6. Dalam artian kita mengetahui dulu ya C1 itu maknanya apa, C2 apa, C3 apa, C4 apa, 5, 6 apa begitu. Nah, baru kita nanti melihat kata kerja operasional yang digunakan, yang direkomendasikan dalam Bloom tersebut sesuai dengan tingkatan C4, C5 atau C6. Ya, kalau di C3-nya sudah menerapkan, kemudian sampai pada menganalisis, kemudian pada akhirnya apa yang mereka analis itu bisa mereka evaluasi, ini kan artinya level pengetahuannya sudah level hot begitu. Jadi tidak hanya sekedar memahami, tidak hanya sekedar mengetahui, memahami tingkatan lebihnya, kemudian mampu melakukan,
tetapi mereka kemudian sudah bisa mensintesis. Jadi mereka apa yang mereka lakukan itu mereka sudah bisa, oh hasilnya kalau seperti ini, treatment yang saya lakukan begini. Jadi ada sintesa, ada analisa di situ, ya, sehingga dia bisa mengidentifikasi, membanding. Pak Muhammad Sakti mungkin di stop screen sharingnya. Oke, kembali. Ya, nah jadi kembali ke pertanyaan Bu Nelvi, bagaimana kami menentukan tripsnya begitu, ya? Kita menggunakan apakah tingkatannya dari tujuan pembelajaran ini mereka mampu mengapain? Mampunya itu apakah melakukan? Ambil kata kerja operasional dari level melakukan. Apakah dia menganalisis, membanding, sehingga menemukan sebuah perbedaan. Atau melakukan evaluasi. Setelah evaluasi, tentu ada perbaikan. Artinya biasanya dalam sebuah proses evaluasi, ini merupakan riset kecil-kecilan, bukan begitu? Jadi ini langkah dan tipsnya mungkin menurut jawaban pertama saya, Bu Nelvi, ya. Ibu Nelvi, wajahnya mana? Jadi pertama kita harus memahami dulu kata kerja yang telah dituliskan oleh Bloom dalam taksonominya dan juga taksonomi yang perubahan dari pengembangan dari Bloom. Ya. Nah, kalau kita ngacunya C456, nah kita perhatikan ya. Kalau untuk level perbedaannya tadi saya sudah jelaskan. Ya, sampai pada tahapan dari dia tidak mengetahui, dia coba mengerti dulu, memahami, kemudian melakukan ya, kemudian melakukan sintesis ya, sampai pada akhirnya tahapnya evaluasi begitu. Nah, nanti lihat bandingkan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada level mana? Jika level C4, cari kata kerja operasional dari tabel Bloom itu. Mungkin itu yang untuk pertanyaan pertama dari Ibu Nelvi. Kemudian untuk pembuatan RPP itu kita beranjak kepada instruksi dari tugas. Bahwasannya di tugas KB1 kita adalah mencari ya dari internet. Ya, artinya kalau mencari dari internet berarti sebuah bidang yang bebas. Ya. Nah, kemudian kemudian analisis yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, ini mungkin menurut saya lebih baik kita menggunakan yang telah kita gunakan sebelumnya. Kalau kita gunakan sebelumnya, artinya itu adalah bidang keahlian kita. Maka akan lebih baik kita ambil RPP kita dulu, seperti kata Pak Johardi tadi, yang KTSP atau yang kurikulum sebelumnya yang telah dibuat, yang telah digunakan. Kemudian dari situ analisa, lihat mana yang menjadi core, yang menjadi inti dari pembelajaran inovatif yang ditekankan, itu yang kita analisis. Oh, belum. Nah, sesuaikan. Ya, yang menerapkan pembelajaran inovatif. Kalau pembelajaran inovatif itu kan adalah sebuah proses pembelajaran di dalam kegiatan intinya yang menekankan pada pembelajaran terpusat pada siswa. Kalau dalam kegiatan inti kita di RPP tersebut masih terpusat kepada kita sendiri, ceramah dan yang lain sebagainya, tidak memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk mengaktualisasikan dirinya, ya, menginternalisasi dirinya, memberikan kesempatan dia untuk menggali informasi, dan informasi yang digali itu dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, artinya itu belum center learning. Atau dia belajar dengan kolaborasi dengan teman sebaya. Kalau di sisi inovatifnya kita melihat begitu. Dan ini yang dituntut di dalam tugas pertama. Jadi jawaban intinya adalah lebih baik sesuai dengan
bidang masing-masing yang disesuaikan dengan KB1. Kemudian di KB2 juga demikian. Boleh RPP sebelumnya diolah. Ya, olahlah RPP sebelumnya, tetapi apa yang membedakannya? Ya, yang jelas di tujuan pembelajarannya tetap. Inti dari sebuah atau inti dari perancangan RPP menerapkan unsur pembelajaran abad 21 ini kan adalah di langkah-langkah pembelajaran sebenarnya. Kalau kita mengambil dari 13 komponen RPP yang diatur oleh Permendikbud 22 2016, ya, di situ ada sebuah pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang digunakan. Ada di situ modelnya, tekniknya. Ini yang kita ubah, yang kita transformasikan. Kemudian setelah kita merancang model yang diminta tadi, ya, misalnya STEM atau salah satu dari blended learning, maka berikutnya yang kita rubah adalah pada bagian kegiatan inti. Karena pendekatan pembelajaran dia punya sintaks. Bahasa kitanya adalah langkah-langkah pembelajaran. Jadi modelnya sesuaikan, sintaksnya sesuaikan. Ini yang diubah. Di yang KB3 juga begitu. Ya. Kita sesuaikan, di KB4 juga begitu. Kita sesuaikan model dan ininya. Tetapi ada mungkin tugas-tugas berikutnya yang diminta kita untuk menganalisis, ya, karena belum tentu pendekatan yang digunakan, ya, itu belum sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini tantangan berikutnya. Tetapi tidak sejauh itu yang dituntut sekarang adalah menerapkan, rancanglah sebuah RPP yang menerapkan unsur-unsur pembelajaran inovatif, kan begitu. Ya, sesuai bidang masing-masing, Ibu Nelvi ya. Ya, udah kelihatan Ibu Nelvi. Silakan Bu Nelvi. Ya, Pak. Ya, 2 jawaban tadi kira-kira cukup. Rasanya cukup, Pak. Berarti tinggal dikerjakan lagi, Pak. Ya, moga-moga juga menjawab bagian-bagian yang lain yang masih keraguan saya rasa ya. Ya, berarti RPP ini kan misalnya kita ngambil yang hot gitu, Pak ya. Berarti tidak semua KD bisa dijadikan hot, gitu kan, Pak ya? Betul, betul. Karena kalau dia di tahapan Putus-putus, Pak. Ya, sepertinya ada gangguan. Putus-putus sih suaranya, Pak. Iya, dan akhirnya terputus. Oke, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Waktunya masih ada sekitar 8 menit lagi. Pak Rifan. Tunggu saja. Yes. Ade. Iya, Bu Ade, silakan. Pak Rifan mau nanya, itu Ya. kan tugasnya di forum diskusi ya. Ya. Kemarin tuh forum diskusi itu apa dimasukkan ke tugas akhir atau cukup di forum diskusi aja kita kerjakan, Pak? Di forum diskusi saja, Bu. Cemas pula jadinya kemarin soalnya forum diskusi kan ada beberapa topik kan nggak semuanya yang ikut kan membahas. Oh, gitu. Memang di forum diskusi aja kan, Pak? Iya, hanya di forum diskusi saja. Kalau bisa kita komentar lah dari diskusi topik yang diberikan oleh teman-teman gitu, biar ada keaktifan kita lah gitu.
kan nggak wajib semua forum diskusi kan, Pak? Nggak harus. Yang penting ada satu kali aja kita memberikan komentar udah cukup sebenarnya. Berarti checklist ya? Iya, penting checklist. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita ada komentar. Apa Makasih, begitu? Pak. Betul begitu Pak Fajar? Mana Pak Fajar ini udah terlelap gitu kan? Aduh, kasihan sekali. Ya. Pak Fajar enak kali tidurnya. Sama istirahat Pak Fajar. Oke, sepertinya Pak Yasin seperti tidak kembali ini. Ya tadi keterangan Bapak itu putus-putus Pak Arifan. Iya, betul Pak. Selamat pagi Pak Fajar. Pak Fajar udah nggak waktu. Iya. Pak Fajar udah kebanyakan makan tadi. Ya. Ngopi dong, ngopi. Belum sempat screenshot tadi Pak Fajar. Pak Fajar lembur ya. Coba tanya Pak Fajar tuh udah sampai apa itu? Udah sampai modul berapa itu? Apa itu kompai? Sampai modul F ya. Satu modul 5 udah. Iya. Masuk modul F Pak ya. Pak Arifan itu gimana? Masih kita lanjut atau gimana Pak? Ini lagi saya chat sama Pak Yasnya, nunggu konfirmasi beliau ini gimana nih. Saya bilang bisa masuk lagi Pak, gitu kan. Ini nunggu beliau nih. Ya. Jangan lupa screenshot Pak. Hah? Jangan lupa screenshot. Oh iya. Screenshotnya yang tadi sih Pak. Kalau sekarang udah mulai menurun nih. Udah 27. Tadi udah 27 ya. 28 tadi. 29 tadi. Iya, 29 tadi ya. Siapa Iya, yang belum iya. masuk berarti ya? Saya Pak Fauzan belum masuk ini lagi nih ya. Gustifa Fauzan belum masuk. Dari grup B saya ini. Apa lagi nih yang belum? Pak Gusti lagi bikin apa dia lagi bikin YouTube, Pak Gusti Iya, Pak. bikin YouTube udah. Bikin konten. Di YouTube dia. Masih 28, Van? Konten YouTube. Ya Pak, masih Pak. Oke, ya. Jadi dari komputer saya masalah kayak enak. Oh iya Pak. Lanjut Pak. Jadi ya beralih saya dengan handphone aja dulu. Menjawab pertanyaan dari Pak Jul Hardi lagi. Pak Jul Hardi Pak, ya. Ya, saya rasa Pak Jul ini terjawab mungkin terwakili pada perjawaban pertama. Jadi Pak Jul tadi kan nanya kami dari latar belakang bidang keahlian yang berbeda dan mata pelajaran yang juga berbeda. Jadi ingin penyamaan persepsi terkait dengan perangkat pembelajaran. Kan begitu tadi Pak Jul ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya. Apakah dengan jawaban pertama tadi terakomodir atau perlu tambahan penjelasan penegasan pertanyaan Bapak nak? Atau terwakili? Kalau ada yang lain juga boleh Pak. Jadi bagian mananya yang Bapak masih ragu? Ya jadi kesimpulannya mengenai RPP ini Pak, nggak apa-apa yang terjadi di sekolah kita aja gitu Pak. Sesuaikan dengan RPP sebelumnya aja Pak. Jadi pilihannya tadi adalah kan bisa di dalam instruksinya kan pilih di internet. Ya. Nah karena kita semua berlatar belakang dari guru, maka saya rekomendasikan sebaiknya gunakan aja dari sekolah masing-masing. Untuk KB1 itu dianalisa, disesuaikan. Sehingga nanti yang sebelumnya belum menerapkan pembelajaran abad 21, belum sesuai dengan K13, sesuaikan dengan K13. Kan begitu Pak? Ya. Jawaban pertama tadi. Sehingga dari yang sebelumnya Bapak punya A, sekarang udah punya B. Dari sumber B tadi, masuk ke KB2, menjadi C dia.
Mata pelajaran sama, RPP sama, tetapi yang kita bedakan adalah modelnya, pendekatannya, sintak pembelajarannya. Dan itu kan ada di langkah-langkah pembelajaran. Jadi inti dalam perancangan RPP kali ini kita menekankan pada langkah-langkah pembelajarannya saja, Pak. Cukup Oke, jelas, Pak. Pak Jul? Iya. Oke, Pak. Bagaimana, Irfan? Satu lagi atau kita cukupkan, Van? Karena waktu di sini tertinggal 2 menit lagi, Pak, mungkin kita cukupkan dulu aja, Pak. Besok kita Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita tetap menggunakan Permendikbud nomor 22 tentang 2016 gitu ya. Iya, Pak. Tapi di RPP Bapak Ibu, karena kita di sini perancangan RPP yang menerapkan pembelajaran abad 21 itu tidak perlu membuat media pembelajarannya, tidak perlu. Jadi tidak dilengkapi dengan media. Tetapi kalau untuk komponen evaluasi sebaiknya ya lebih baik dilengkapi dengan evaluasi. Evaluasi juga, Pak. Iya, Van, jelas, Van ya? Ya, oke, Pak. Oke. Jadi seperti permintaan saya awal, Van, kalau ada low respon yang dikaitkan ke saya tolong dikonfirmasi. Oke, Pak, siap. Ya, Van? Ya, jadi kalau ada di grup pertanyaannya agak mendasar, silakan di reply ke saya, ya Van ya. Oke, Pak, atau di forum. Oke, besok insya Allah kita jam 8:30 sampai lagi. Oke, siap. Ya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Yas yang udah membantu kita, membimbing kita selama sore hari ini dalam menyelesaikan tugas kita. Oke, kalau gitu karena waktu kurang dari 1 menit lagi nih Bapak Ibu, daripada diputus paksa oleh Zoom, biar kita nutup diri sendiri. Oke. Recordingnya, linknya kirim ke saya. Oke, Pak, siap, siap, Pak. Link apanya? Link drive-nya. Drive, oke, Pak, siap. Oke, kalau gitu Bapak Ibu. Oke, assalamualaikum semua Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, Bapak Ibu, silakan kita lanjutkan lagi buat tugas-tugasnya. Kita selesaikan hari ini biar besok kita bisa diskusi lebih panjang lagi dengan Pak Yas ya. Oke, itu saja Bapak Ibu karena waktunya udah hampir habis.